Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi terbaru. Ya, MU akhirnya memenangkan laga yang cukup ketat di kandang Old Trafford menghadapi musuhnya Tottenham, yang setelah kemarin itu MU dalam pertandingan pertama melawan City menang 2-0, kemudian di kandang Arsenal menang 2-3, kemudian kemarin menghadapi Fulham dia menang juga 3-2, dan akhirnya pada malam hari ini mengkandaskan lawannya di Old Trafford. Ada musuh yang mainnya cukup bagus sebenarnya pada babak pertama, namun ada sesuatu kejadian kartu merah diberikan di awal babak pertama, sehingga ini menyebabkan kelemahan di lini belakang Tottenham Hotspur dan harus mengakui kekalahannya atas MU 2-0 tanpa balas. Dan sebelum kita lanjutkan pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe, dan terima kasih buat Anda para penonton baru Berikan juga ini, bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin belum kenal sama kita. Dan pada hari ini Anda juga boleh memberikan kritikan dan saran pada channel ini untuk kita, buat saya Jelo Custen, kemudian juga PSSI, kemudian juga Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Lanjut aja, kita akan membahas pertandingan Manchester United ini. Kalau kita bilang Michael Carrick itu ditantang dengan harus bisa konsisten dalam pertandingan yang akan dilakoni MU, dan ini dibuktikan saat pertandingan barusan tadi bagaimana klub yang Tottenham ini memang kurang beruntung aja dalam Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun juga pemainnya ini bagus-bagus nih Tottenham Hotspur ketika di Old Trafford, namun ini Old Trafford kembali menjadi santapan dari Mbeumo dan juga Bruno Fernandes. Bagaimana seorang caretaker ataupun pelatih Michael Carrick ini, saya juga bertanya-tanya, ini apa yang dilakukan Michael Carrick setelah kegagalan MU di awal musim hingga pemecatan Ruben Amorim karena kekalahan seri. Ini cukup mengagetkan supporter dari Manchester United, dan akhirnya pada beberapa pekan yang lalu, 1 bulan yang lalu, dipecat dan digantikan Michael Carrick. Dan Michael Carrick ini mengubah gaya main MU yang mulanya kaku, ini kaku banget. Dan setelah dipecat Michael Carrick ini, maksudnya Ruben Amorim dipecat, MU berubah drastis. Kalau perubahannya ini mungkin 200%. Bagaimana City dikalahin dan Arsenal juga dikalahkan, Fulham dikalahkan. Saat ini klub yang juga masih kurang beruntung di klasemen Liga Inggris, Tottenham Hotspur juga harus kalah di tangan MU. Gol yang dicetak oleh Ryan Mbeumo ini, memang pemain ini saya rasa memang susah ditebak bagaimana dia ini penyerang tengah namun sering ke kiri Cunha yang ke kanan. Di tengah dia yang di tengah, Mbeumo yang ada di kiri. Ini gol di babak pertama itu di menit 36 kalau nggak 38 bagaimana sebuah corner kick yang dimainkan oleh Bruno Fernandes, kemudian di sana Amat atau Maino saya nggak tahu. Namun Amat ini, kalau nggak Maino, Amat tadi yang memberikan assist kepada Ryan Mbeumo, dan tendangannya ini nggak keras. Tendangannya placing dan itu susah dijangkau oleh Vicario, kiper dari Tottenham Hotspur. Dan inilah gol yang cukup manis saya kira yang dicetak oleh Ryan Mbeumo, dan bagaimana MU juga menahan serangan dari Tottenham Hotspur setelah babak pertama itu ditiup di peluitnya. Kemudian di babak kedua, bagaimana Tottenham Hotspur ini mencoba untuk namanya ketinggalan, apalagi sebelum gol pada menit ke-38 itu dicetak,
di awal pertandingan masih di babak pertama ada kartu merah yang diberikan kepada Romario, back dari Tottenham Hotspur. Ini cukup merugikan ya, karena dia melakukan tackle kepada Casemiro ya, dan bagaimana kejadian setelah itu ya, mereka harus tertatih-tatih dengan 10 pemain, pemain kapten dari Tottenham Hotspur yang harus diberikan kartu merah. Dan di babak kedua mereka merubah komposisi pemain dan mencoba melakukan serangan balik dengan cepat. Bagaimana kita melihat bagaimana juga MU bertahan cukup bagus ya, dan terjadi pergantian di menit 75 kalau nggak salah. Mbeumo dikeluarkan, Cunha dikeluarkan digantikan Sesko ya. Kita harapkan, saya berpikir ini Sesko akan ngegol lagi ya, dan memang ada satu kesempatan Sesko yang dia itu bisa membuat gol, namun di akhir babak kedua. Namun sebelumnya ya, ini pertandingan berjalan cukup alot. Bagaimana Casemiro juga dikeluarkan, diganti pemain ya, Fletcher masuk ya, itu di akhir-akhir babak kedua. Dan juga pemain-pemain yang Luxo juga diganti, ada Masraoui masuk. Kemudian banyak tadi pergantian pemain yang membuat ya untuk permajaan tim saja di babak kedua. Sementara bagaimana seorang Dalot ya dari sisi kanan Tottenham Hotspur, dia menendang bola, memberikan umpan kepada Sesko, dan Sesko cukup cantik. Dia tahu jangkauan bola yang diumpan Dalot itu terlalu tinggi, sehingga dia memberikan umpannya kepada Bruno Fernandes yang akhirnya mencetak gol kedua untuk Manchester United. Cukup indah golnya, dan ini adalah kemenangan buat King MU, 4 kemenangan yang tidak bisa dihentikan oleh Tottenham Hotspur. Dan apakah minggu depan nanti juga MU akan meraih kemenangan lagi? Kita juga akan masih menunggu bagaimana kira-kira ya, karena juga MU ini diuntungkan sebenarnya, dia nggak ikut di Liga Champions ataupun Liga Eropa ya, dia hanya fokus di Liga Inggris, sementara lawan-lawannya sibuk di Liga Champions. Dan MU punya kesempatan secara fisik pemainnya nggak terkuras ya, dan apakah minggu depan itu konsistensi MU masih akan diteruskan oleh Michael Carrick, dan mudah-mudahan Michael Carrick itu akan mendapatkan kontrak ya, kalau dia bisa menjaga konsistensi Manchester United hingga akhir musim ya, bisa mengejar Arsenal ya, bisa mengejar Manchester City, bisa mengejar Aston Villa. Mudah-mudahan itu akan dilakukan oleh seorang Michael Carrick dengan gaya bermain yang cukup indah, gaya bermain yang cukup rapi, gaya bermain yang cukup rapat, mobilitas yang cukup tinggi dengan 4 back di belakang. Dan saya rasa memang ini adalah musim kebangkitan dari Manchester United. Itu yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa untuk Anda berikan like dan subscribe pada channel ini. Terima kasih yang udah menyaksikan. Kita akan berjumpa kembali pada waktu yang akan datang, dan dari Jakarta saya Jill Cusil mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.